Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu blower dan salam satu profesi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga sukses selalu dan sehat walafiat, dan tak juga selalu menimba ilmu bersama-sama tentang hal yang sekecil apapun. Yang penting mendapatkan ada amalan di sana, yaitu adalah memberikan ilmu yang bermanfaat dan sesama membuatkan sebuah rezeki buat kita semua. Banyak hal-hal yang terlupakan selama ini bagi kita semua. Buat kawan-kawan seprofesi, banyak kita mengalami di beberapa wilayah dikarenakan supplier kita memberikan produk ya, dengan hitungan 200 meter dikasih, 200 meter dikasih, 200 meter. Akhirnya kawan-kawan tertumpuk dengan produk tersebut di toko. Bagaimana caranya untuk produk ini akan cepat laku dan cepat ini? Buatlah mensosnya dengan buka-buka harga, buka-buka ini. Kalau buka harga dengan suatu hal ini produk nggak masalah, tidak masalah. Tapi di sini kita dipanggil hati kita, yaitu adalah attitude usaha kita. Di sana ada jasa, seperti ganti LCD, di situ ada jasa dan juga ada nanti risiko ya. Di saat risiko tadi itu ya, berapa pengalaman saya lihat dari kawan-kawan dan informasi dari kawan-kawan, seperti ganti LCD terus diganti LCD-nya, nanti LCD-nya lari sendiri setelah dipakai sebulan atau 2 bulan, atau handphone rusaknya ganti LCD, handphone terpecah, kita nggak bisa ngecek audionya gimana, sinyalnya gimana, ya kan, dan kerusakan yang lainnya kita nggak tahu. Akhirnya nanti itu imbasan kepada kita terhadap oleh beberapa konsumen ya. Seperti itu bisa jadi kelalaian kita di saat buka, putus fleksibel, putus ini. Nah, itulah risikonya. Memang kelihatannya ganti LCD simpel, tapi ada risiko. Tapi hati-hati, disitulah kita ngambil jasa, ada attitude jasa. Janganlah kita saling-saling mendapatkan keuntungan pribadi, tapi ya tanpa menyiraukan ya perasaan teman-teman yang ada yang kontraknya tinggi gitu kan, terus ada yang ini gitu kan ya, ada yang apalah ya, bla 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 bla. Nah, di sini saya bercerita tentang sedikit trik supaya konsumen kita tidak lari dari kita. Kalau poin saya sudah kurang lebih ya hampir 18 tahun lah ya menghadapi hobi di bidang servisan. Tapi alhamdulillah saya selalu dimanapun lokasi dikarenakan kontrak ya kan, pindah ya, alasannya punya kontrak ya karena tempat dipakai atau gini karena gini, kontrakan melinjit naiknya karena gini nggak tahu lah ya, itu macam-macam. Tapi alhamdulillah sampai sekarang konsumen saya ya, dari kadang-kadang dari Lubu Buaya, dari Bungus ya, dari Unan, dari pokoknya dari ujung-ujung, alhamdulillah tetap nyari saya dengan statement sedikit ilmunya, yaitu adalah seperti nyinyir. Kita menjelaskan kepada konsumen, seperti bla 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 bla, apa sih harganya nih. Saya kasih tahu sedikit trik yang sering terlupakan, yaitu adalah mengambil perbedaan harga ya, dan kualitas. Apakah LCD itu ada beberapa kualitas? So pasti. Kalau dia teknisi, betul-betul teknisi yang pernah belajar dengan pengukuran nilai-nilai komponen ya, yang pernah memahami komponen A, B, C ini, itu pasti tahu setiap LCD itu ya, setiap di LCD itu berbeda-beda susunan komponen. Nah, di sini otomatis rekan-rekan silakan cek
di seluruh merek ya, merek OG, Sinstar apa segala macam ya kan, baik pun yang orinya, copotannya pasti ini berbeda-beda ya. Saya akan saya tahu ininya pasti berbeda-beda. Maaf durasinya agak panjang sedikit karena ini teringat tentang masalah keluhan sama. Nah ini berbeda-beda tipe yang sama, contoh Oppo A3s ya, Oppo A3s dengan tipe yang sama, di belakangnya di sini pasti berbeda-beda, beda merek, beda susunan komponennya. Oke, nanti dirilis ya perbedaan yang selanjutnya next time. Nah di sini bukan saya menggurui tapi adalah berbagi ilmu kepada konsumen, kepada kawan-kawan semua. Di sini saya sampaikan jelinya kita melihat di sini. Nah ini yang dikatakan kita belajar pengukuran segala macam. Nah ini efeknya besar loh. Nah pemahamannya di sini. Terus kualitas fleksibelnya ini, ya. Terus kualitas bahan dari kacanya, ya. Kita harus tahu. Ya ini kan rapuh ya kan. Terus ada yang nggak gampang rapuh juga ada itu produknya. Nanti rekan-rekan silahkan tanya sama supplier. Ya. Jadi setiap supplier pasti ada yang menitipkan produknya kualitas A1, E1 atau misalnya istilah OG1 apa Ori 1 atau KW2 atau K3 bla 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 ya kan, istilahnya ada OLED 1, OLED 2. Nah, apa masalahnya? Disitulah yang kita harus terangkan kepada konsumen agar kita selalu dicari oleh konsumen. Simpelnya aja. Konsumen kan bingung, nggak ngerti tentang masalah ini saya nggak tahu ya. Pengalaman saya ambil yang hal yang simpel, yang logika yang sering konsumen dapatkan seperti baterai. Ya. Baterai ini ada beberapa merek ya dan juga ada beberapa harga. Maaf. Ini juga ada berapa harga. Pada fungsinya sama seperti baterai jam, tapi ada beberapa merek ya. Ini merek ya, ini bla 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 bla, ini hadiah pembelian pertama ya. Nah seperti ini, wow tulisannya mantap ya. Tapi kualitasnya jangan ditanya lah. Nah ini ada juga nih yang sudah banyak tahu seperti Eveready atau baterai ABC ya kan. Pada fungsinya intinya bersama-sama baterai dan juga sama-sama LCD. Apa sih bedanya? Bedanya ini apa? So pasti harga ada pasti beda, terus akalin. Nah ini pasti beda. Beli satu akalin dapat 3 antara merek ini ya, kayak gitu ya. Nah beli satu tapi dapat 3. Nah itulah persaingan harga dan itulah pertikaian harga. Padahal dia sama-sama baterai, sama-sama untuk jam atau sama-sama untuk remote. Kawan-kawan bisa kasih tahu apa sih bedanya baterai ABC dengan akalin? Akalin kalau nggak salah harganya sekitar 6 ribuan atau 5 ribuan ya, kurang tahu ya, itu tergantung wilayah masing-masing. Tapi ABC 1.500 contoh, atau Eveready atau 2 ribuan gitu. Atau ada yang 3 ribuan. Kenapa lebih mahal? Padahal kan sama-sama baterai. Kenapa gitu kan? Nah itu yang harus kita sampaikan pada konsumen. Dan ini kenapa murah? Ini cuman berapa? Ini murah Pak ya, ini cuma 1.000 rupiah. Disinilah kita dituntut oleh amanah dengan masalah akad. Kita mau kasih yang mana? Kita minta serahkan kepada konsumen untuk memilih. Ibu yang pilih yang mana? Ini. Kalau ini harganya sekian dan juga kita menanggapi risiko dan juga menanggapi juga hal-hal kita bisa tuh. Terus dan kualitas pasti terjamin. Kalau ya kita aja lah, kalau masalahnya kita puas ya. Kita aja kalau kita puas atas nama satu produk, mahal pun dibeli nggak? Nah itu logika, kita pakai logika, mindset logika marketing seperti itu. Nah kita beli yang murah aja. Nah kita kasih tahu kepada konsumen, bahwasanya kalau yang murah ibu nanti jangan kecewa pada saya. Nah saya memberikan pilihan kepada konsumen. Ibu mau pilih yang mana? Produk A, B, C, D, dan di situ ada harganya 180 siap pasang, ada harganya 150 siap pasang,
ada harganya 250 siap pasang, ada yang harga 350.000 siap pasang. Oppo A3s. Nah kalau misalnya saya percayalah sama konsumen, sama abang, pilih yang terbagus. Nah kita bisa buktikan ya, kita bisa buktikan kualitas dan kasih tunjuk perbedaan-perbedaan. Nah makanya teman-teman yang penjual juga sediakanlah produknya yang berkualitas, nanti pasti saya yang beli ya. Nah saya konsumen, saya banyak fanatik dengan barang-barang berkualitas. Jadi disitulah sedikit berbagi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan. Mohon maaf sebelumnya saya bukan menggurui ya, bukan menggurui, tapi berbagi ilmu yang hal yang simpel yang kita terlupakan. Nah jelaskan kepada konsumen, jelaskan, itulah tugas kita, kan namanya atas nama pelayanan. Kita dagang jasa, wajib hukumnya kita ada pelayanan. Salah satu contoh kita ambil contoh di perbankan. Perbankan dia mengeluarkan uang atau kita menumpang uang ke sana. Awal-awal datang ya, selamat siang Bapak, ada yang kami bisa bantu. Kalau kita pikir-pikir ya kan, masuk kerja di bank itu gak lumayan sulit ya kan, dan ininya matematiknya harus tinggi gitu kan. Nah, ternyata nilai hal yang sepele itu kita sering lupakan. Sapa, senyum, dan penjelasan, itu aja kunci. Itu sedikit bagi saya seluruh mindset. Kita hilangkan ego. Terus nanti kalau misalnya berbicara, oh di situ tuh bang dapat informasi harga segitu ya, boleh. Ibu mau harga yang segitu, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Mau baterai yang KW, baterai mau pakai yang sebentar, mau pakai yang ini. Nah sarannya, kalau jika konsumen sudah minta yang paling bagus, Anda berburu-burulah mencari produk tersebut dengan harga tertinggi. Jangan cari pula yang harga yang biasa-biasa. Oke, kita sekarang nggak terlalu susah mencari supplier. Kita udah banyak, apalagi di kota masing-masing sudah banyak cabang-cabang supplier A, B, C, D. Otomatis yang si A dan harus produknya kualitasnya yang ini. Nah inilah fungsinya organisasi. Inilah fungsinya organisasi, saling-saling kita tahu dan saling-saling kita kenal. Ya, kita masuk dalam satu grup, kita wadah dengan grup sehingga saya, oh iya si Anu ada jual lah, kita lempar dengan grup. Informasi guru, nah, kita sudah tahu dengan merek atau kualitas. Contoh, ada nggak OG, ada nggak Winstar, ada nggak Sinstar, atau ada nggak ini Brother, atau ada enggak ini tuh, atau ini ada enggak yang contohnya yang frame, atau ada enggak yang Infocus, ada enggak yang ya merek banyak kan, banyak merek ini banyak. Tapi disinilah diminta kita harus setiap membeli produk uji, nah ini bagus untuk tipe ini sudah paling bagus, dan terus kita pukul-pukul, wah nggak gampang pecah. Nah kita gini-giniin, oh nggak rapuh. Kalau ini ya rapuh, karena dia biasa sedikit aja Pak. Hah? Terus ada yang barang yang luar biasa. Kemarin saya pernah giniin ya, meskipun dari retak tapi nggak gampang pecah kayak rapuh kayak ini. Tak. Nah, oke. Cuman sedikit pengulasan bagi saya, saling-saling jagalah. Kita sebagai teknisi yang setiap barang ada jasa, jangan pernah umbar-umbar harga. Tapi kalau misalnya jual LCD ya kan, memang khusus menjual aja nggak pasang, silahkan datang ke toko saya, tapi jangan label harga ya, hati-hati. Itu sebetulnya hak masing-masing sih, tapi jangan. Kenapa? Karena kita saling cari makan ya. Orangnya mampu untuk stop, enak. Orang punya duit banyak, enak. Teman-teman yang susah hidupannya, yang ngontrak, bayar cicilan kontrakan, ini itu tanggungan besar, dikalahkan dengan satu hak kekuasaan uang. Rasa persaudaraan kita sesama umat di mana? Ayo, hati-hati. Jangan suka umbar-umbar harga. Umbar-umbarlah kualitas, umbar-umbarlah pelayanan, itu bagus.
ya. Salam solder dan salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya bukan menggurui, tapi berbagi ilmu bermanfaat untuk kita semua. Wassalam.